Hai, halo semuanya. Selamat datang lagi nih di podcast Inspirasi Negeri dengan aku Mita. Dan aku Devi. Hari ini topik kita bisa dibilang sederhana, tapi penting banget. Soal rasa bangga jadi bagian dari bangsa Indonesia. Apalagi sekarang kita tahu ya, sering banget nih dengar suara pesimis soal negeri kita sendiri. Tapi hari ini kita pengen ngobrol dari sisi yang berbeda, yang bikin kita semangat lagi dan cinta dengan negeri kita. Ya, betul banget. Karena rasa bangga itu bisa jadi kekuatan. Dan hari ini kita bareng tiga narasumber inspiratif kita, ada Kak Ahmad, Kak Satria, dan Kak Anissa. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, pertama kita mulai dari Kak Ahmad dulu ya. Menurut kakak, bangga berbangsa dan bernegara itu artinya apa sih di zaman sekarang? Halo Devi, halo Mita. Jadi Halo. menurutku bangga itu bukan soal simbol semata, bukan hafal lagu nasional atau berdiri waktu upacara, tapi lebih ke rasa memiliki, mau terlibat walaupun kecil. Misalnya yang nggak buang sampah sembarangan atau ikut diskusi positif soal isu-isu bangsa. Hmm, iya ya, kadang kita pikir kontribusi itu harus besar dan kelihatan, padahal hal-hal kecil aja itu udah sangat berarti. Yap, betul banget. Bahkan untuk sekedar kita ngasih contoh baik, misalkan ke teman-teman kayak yang tadi sudah disebutkan, kayak disiplin, kemudian ada jujur atau sopan di ruang publik, itu udah merupakan bentuk kontribusi. Terus nggak cuman ikut-ikutan nyebar hoax atau memilih untuk saling menguatkan daripada menjatuhkan, yang itu merupakan wujud dari cinta negara. Karena perubahan besar itu dimulai dari kebiasaan kecil yang positif. Jadi intinya bangga itu bukan seremoni ya, tapi aksi. Keren banget Kak Ahmad. Oke deh, sekarang kita coba ke narasumber kita yang satu lagi nih, ke Kak Satria. Kakak kan aktif di dunia kreatif nih Kak. Menurut kakak, anak muda itu bisa tunjukin rasa bangganya itu lewat apa aja ya Kak? Eh, Betul banget sih. Sekarang tuh kesempatan terbuka banget untuk semua lini umur maupun semua lini profesi ya. Mau kamu seniman, konten kreator, penulis, karyawan, ataupun ibu rumah tangga. Semua itu bisa menunjukin identitas lewat karya. Misal nih, kayak aku seneng banget tuh ngangkat unsur-unsur budaya lokal di desainku. Kayak motif batik, cerita rakyat, tapi dikemas ke desain modern, kayak gitu. Wah, keren banget Kak Satria. Jadi bukan nostalgia, tapi adaptasi budaya ya. Tepat sekali. Kita bawa identitas itu ke zaman sekarang biar nggak hilang dan malah makin dikenal dunia. Bahkan di TikTok pun banyak banget yang mulai bikin konten-konten edukatif tentang Indonesia dengan berbagai cara yang seru. Berarti kreativitas sama nasionalisme itu bisa banget ya jalan bareng. Betul banget. Mereka bisa saling kolaborasi dan justru itu bentuk kebanggaan yang sesungguhnya. Kita nggak boleh minder sama budaya sendiri loh. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke Kak Anissa ya. Kalau menurut kakak, setelah dilihat di lingkungan kakak, sekitar kakak, itu gimana sih kondisi rasa kebangsaan teman-teman kakak? Oke, terima kasih Kak Host. Menurutku sekarang ini banyak ya yang sebenarnya itu cinta sama Indonesia, tapi kadang tuh rasa cinta kita tuh terdistract sedikit gitu karena banyaknya mungkin konten di sosial media yang menjelek-jelekan ataupun mungkin ya konten-konten yang negatif lah ya. Jadi untuk sekarang aku lihatnya mulai bergeser trennya itu jadi teman-teman malu untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Indonesia gitu. Ya itu kan sebenarnya tidak boleh. Jadi kalau sekarang aku melihatnya trennya negatif ya. Semoga saja ini hanya terjadi di FYP sosial media saya saja. Semoga tidak, tapi rata-rata jadi kurang percaya diri terhadap kewarganegaraannya, kebangsaannya seperti itu.
Amin, semoga ya Kak. Ya juga sih, terkadang kita banyak yang ngeluh dibandingkan mengapresiasi. Iya, ya for your information aja, sekarang itu saya ada di Bangka Belitung ya. Kalau teman-teman bisa melihat, itu sebenarnya Indonesia tuh kaya sekali. Di Bangka Belitung itu ketika kita ke Bangka, kita akan melihat banyak batu-batuan besar jutaan tahun yang lalu gitu. Alam Indonesia itu indah sekali, kemudian sumber daya alamnya banyak, kemudian sosiokulturalnya, orang-orangnya juga ramah. Kalau teman-teman masih ingin melihat yang lebih besar ya, kalau di Bali ataupun di Lombok itu banyak mancanegara, turis mancanegara itu yang datang untuk melihat Indonesia, bukan hanya alamnya saja, tapi tentang kuliner, tentang masyarakatnya, adat istiadatnya, gotong royong yang mungkin di luar negeri itu sudah hal yang tabu untuk ikut campur urusan orang lain, tapi di Indonesia itu masih menjadi jiwa kita seperti itu. Jadi saat ini saya merasanya seharusnya anak-anak muda lebih bisa melihat secara garis besar ya, solidaritas masyarakat itu yang luar biasa di Indonesia, seperti itu. Iya, bener banget kan Nisa, kayak waktu pandemi atau bencana nih, kita lihat gotong royong masih kuat banget kan ya. Iya bener, makanya menurutku semoga rasa bangga itu bisa muncul dari teman-teman, dari anak-anak muda, dari generasi kita, atau mungkin generasi yang lebih muda lagi. Itu semoga bisa muncul mulai dari rasa syukur, rasa cinta. Kemudian saya harapkan juga nanti semoga fokuslah ke hal-hal yang baik, untuk konten-konten yang miring atau hal-hal yang negatif itu semoga lebih dikurangi dan mulai menghargai diri sendiri. Jadi kita bisa menjadi bagian dari bangsa ini yang bangga, mencintai, melindungi, dan siap berkorban untuk negara. Begitu kakak-kakak host, saya kembalikan ke kakak-kakak host. Oke, terima kasih ya kepada narasumber-narasumber kita. Amin. Semoga harapan-harapan dari narasumber kita ini bisa terwujud ya di masa depan. Dan hari ini ternyata kita udah belajar banyak banget ya, bahwa bangga berbangsa itu bukan hanya slogan kosong, tapi soal kesadaran, sikap, dan aksi kita. Ya, dan itu bisa dimulai dari menjaga lingkungan, dukung UMKM, dan tampilkan identitas Indonesia dengan bangga. Kita semua nih punya peran. Jadi nggak harus nunggu dulu nih, harus jadi pejabat ataupun tokoh-tokoh terkenal. Jadi anak muda yang udah sadar dan peduli saja dengan hal-hal yang kecil yang ada di lingkungan itu sudah cukup luar biasa. Ayo, kita tunjukkan bersama Bangga berbangsa, bangga bangga jadi jadi Indonesia. Indonesia. Dadah, see you. Terima kasih.